Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada materi kelas 12 pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi dasar yang kali ini akan disampaikan yaitu 313, menerapkan dokumen administrasi usaha, dan 413, melakukan pembuatan dokumen usaha. Kita mulai dengan pertama, administrasi usaha. Administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun organisasi, mengolah informasi, memperbanyak dan menggandakan data, mendistribusikan data, serta menyimpan atau mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Adapun lingkup administrasi yang terkait dengan dunia usaha yaitu proses pengurusan atau perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan, pengurusan pajak, penyusunan proposal usaha, perjanjian kerjasama, penggajian dan administrasi personalia, administrasi produksi, pengajuan kredit dan pembiayaan, dan sebagainya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah perizinan usaha. Perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan perseorangan maupun badan. Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah bermaksud untuk memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Berdasarkan SK Menteri Perdagangan nomor 14/KP/12/1984 tertanggal 19 Desember 1984 tentang perizinan usaha digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama, perizinan usaha itu kita sebut di sini izin prinsip. Kemudian yang kedua, izin penggunaan tanah. Yang ketiga, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang keempat, izin gangguan atau surat izin tempat usaha, biasa kita sebut dengan situ. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang keenam, wajib daftar perusahaan. Selain izin-izin tersebut, aplikasi perizinan usaha yang dibutuhkan agar pengelolaan usaha
dapat dilaksanakan dengan tertib, adil, aman, dan terawasi, antara lain akta pendirian usaha. B-nya surat izin tempat usaha. Yang C-nya tanda daftar usaha perdagangan. Kemudian nomor pokok wajib pajak. Kita biasa menyebutnya NPWP. Dan berikutnya izin usaha lainnya. Antara lain ada NRP, nomor registrasi perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada lagi NRB, nomor rekening bank. Yang berikutnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini untuk AMDAL ini harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada satu masyarakat yang dirugikan dengan adanya satu perusahaan atau satu kegiatan usaha. Nah, sehingga diperlukanlah yang namanya AMDAL dengan menggunakan berbagai penelitiannya. Yang kedua, surat menyurat. Sedikit kita bahas. Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun jabatannya dalam organisasi dengan maksud tertentu. Anak-anakku sekalian, di era modern seperti sekarang ini banyak saluran-saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk surat. Ada yang lebih cepat, biasanya kita bisa menggunakan WA dan seterusnya untuk penyalurannya. Akan tetapi untuk surat secara fisiknya tetap dibutuhkan. Berikutnya kita sedikit bahas tentang pengelolaan surat. Nah, untuk pengelolaan surat, kalau kita lihat, surat kalau kita golongkan, sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, surat menurut isinya. Jadi penggolongan surat bisa kita golongkan menjadi 3. Satu, bisa kita golongkan surat menurut isinya. Kemudian yang kedua, surat menurut keamanan isinya. Kemudian yang ketiga, surat menurut urgensinya. Nah, kalau kita perluas, misalnya surat menurut isinya, ini bisa digolongkan menjadi surat pribadi, kemudian surat dinas, dan surat niaga. Kemudian surat menurut keamanan isinya kita bisa bagi menjadi 4 di sini. Surat sangat rahasia, yaitu surat yang isinya berhubungan dengan keamanan negara. Nah, kalau anak sekalian misalnya menerima surat, ya di sana ada satu ciri mana surat yang biasa, mana yang penting dan seterusnya, atau bahkan rahasia. Yang berikutnya adalah surat rahasia.
Jadi tadi sangat rahasia. Yang kedua, surat rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang C, surat konfidensial, yaitu surat yang isinya mencakup atau diketahui oleh pejabat yang bersangkutan saja. Yang D, surat biasa, yaitu surat yang tidak akan menimbulkan akibat yang buruk terutama, atau merugikan organisasi pejabat yang bersangkutan. Kemudian kalau kita lihat surat yang berikutnya adalah surat niaga. Nah, dalam surat niaga itu diantaranya kita bisa bagi menjadi 3. 1, surat niaga atau surat penawaran. Yang kedua, surat pesanan. Yang ketiga, surat pengiriman barang. Surat penawaran berisi penawaran produk kepada pihak lain. Surat penawaran bertujuan untuk memperkenalkan produk baru atau untuk mencari pelanggan baru. Yang berikutnya adalah surat pesanan. Nah, surat pesanan adalah respon atau tanggapan positif atau penawaran yang telah diterima. Surat pesanan ditulis karena adanya minat setelah membaca surat penawaran. Yang ketiga, surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang merupakan surat yang dikirim bersama barang yang dipesan. Dalam surat ini ditegaskan kembali tentang macam-macam dan jumlah barang yang dipesan beserta perincian harganya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang pengaturan dan pencatatan dokumen administrasi usaha. Pengaturan dan pelaksanaan administrasi usaha mencakup pengaturan catatan dan dokumen, antara lain pengaturan catatan dan dokumen transaksi usaha, yang B-nya pengaturan catatan dokumen pemasaran dan penjualan produk. Yang ketiga, pengaturan catatan dan dokumen para konsumen atau pelanggan atau pembeli. Yang D-nya, pengaturan catatan dan dokumen inventaris barang dagangan. Yang E, pengaturan catatan dan dokumen personalia perusahaan. F, pengaturan catatan dan dokumen pengarsipkan dokumen perusahaan. Cara-cara mengelola pencatatan dokumen administrasi usaha. 1. Sistem pencatatan. Nah, dalam sistem pencatatan di sini kita bisa mengatakan bahwa ada 2, yaitu sistem pencatatan terus-menerus, kemudian sistem pencatatan secara periodik. Sistem pencatatan terus-menerus ini juga disebut sistem buku, yang pencatatan persediaan barang dilakukan secara terus-menerus untuk setiap jenis barang, dibuat
perkiraan, rekening, kartu, atau buku administrasi khusus. Sedangkan untuk sistem pencatatan secara periodik, pada sistem ini setiap terjadi penjualan produk, hanya penerimaan uang atau piutang yang perlu dicatat. Sementara itu, harga pokok penjualan produk harus ditetapkan dan dicatat berdasarkan daftar perincian persediaan produk yang ada. Yang kedua, perlengkapan administrasi usaha. Nah, diantaranya di sini ada buku pembelian. Nah, buku pembelian ini berisikan persediaan barang, pembelian tunai, pembelian kredit. Yang berikutnya, buku penjualan. Nah, untuk buku penjualan di sini ada buku penjualan tunai atau yang berikutnya buku penjualan kredit. Yang berikutnya kita akan lihat hal-hal yang diperlukan pencatatan persediaan barang atau piutang, surat bisnis, data pelanggan. Yang keempatnya, peningkatan administrasi. Teman-temanku sekalian, untuk kesempatan ini hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan, dan insya Allah nanti kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.